Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini kita mengucap syukur bersama, kita berdoa bersama secara khusus untuk hari yang istimewa, ulang tahun Tabisan Episkopal Lustrum ketiga atau 15 tahun. Bapak Uskup Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono, Uskup Surabaya. Kita berdoa untuk beliau di dalam penggembalaan bagi umat dan menjaga iman umat serta kesejahteraan hidup umat dalam Keuskupan Surabaya ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Gereja merayakan hari raya Santo Petrus dan Santo Paulus. Santo Petrus dan Santo Paulus selalu hidup bersama-sama. Disebut bersama-sama. Meskipun kedua orang ini memiliki watak yang berbeda. Mereka hidup bersama di dalam iman akan Kristus. Meneruskan warta sukacita dengan cara mereka yang berbeda. Namun imannya tetap sama. Mewariskannya kepada seluruh umat beriman. Kepada Santo Petrus dan Santo Paulus dibebankan tanggung jawab mengisi kekosongan yang terjadi sejak Kristus bangkit dan naik ke surga. Dengan bantuan Roh Kudus mereka berusaha supaya orang-orang nyaman, tenang, hidup damai di dalam gereja, termasuk kita juga. Santo Petrus dan Santo Paulus menunaikan tugas itu dengan caranya masing-masing. Petrus yang berkobar semangatnya dan spontanitas berkarya di pusat. Sedangkan Santo Paulus yang tak kenal lelah berkarya di daerah-daerah misi hingga keluar kota Yerusalem. Warisan dua rasul ini kita hormati, kita teladani di dalam mewartakan cinta kasih Kristus kepada semua orang. Engkau adalah Petrus, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, pada hari raya Rasul Santo Petrus dan Rasul Santo Paulus ini, Engkau telah melimpahkan sukacita yang sejati. Bantulah gerejamu yang senantiasa mengikuti ajaran rasul-rasulmu yang telah menyampaikan dasar iman kepada kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan ayat 19. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka,
Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, pengakuan iman Santo Petrus itu sungguh tulus dan rendah hati. Keluar dari dalam dirinya yang berasal dari Bapa yang ada di surga bersuara melalui dia. Ia mengatakan, engkaulah Kristus, Putra Allah yang hidup. Melalui pernyataan iman, kita dikuatkan. Melalui pernyataan itu, Petrus dan para murid mendapatkan perutusannya untuk saling melayani. Ungkapan iman itu ditegaskan oleh Kristus sendiri. Kemuliaan Yesus harus melalui salib. Salib, kemuliaan, dan perutusan adalah 3 hal di dalam hidup beriman. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan beriman kepada Tuhan Yesus, kita harus siap menerima perutusan. Perutusan itu akan dijalani dengan segala jatuh bangun dan segala penderitaan di dalam memanggul salib kita, menghadapi persoalan dan tantangan kehidupan. Namun Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, kesetiaan akan membuahkan kemuliaan di dalam kehidupan Kristus. Kita tahu dari pengalaman Santo Paulus pun juga demikian. Kemana-mana ia mewartakan Kristus. Hendaklah kita juga demikian. Hidup di dalam iman para rasul, percaya kepada Kristus, maka jangan takut, jangan khawatir, jangan gentar, karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita di dalam kehidupan situasi apapun juga. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, berbahagialah menjadi orang Katolik beriman kepada Tuhan melalui warisan iman para rasulnya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami telah disegarkan dengan sakramen ini. Bantulah kami untuk selalu bertekun dalam pemecahan roti dan ajaran para rasul, sehingga kami menjadi sehati sejiwa dan diteguhkan dalam kasih, dalam persaudaraan, dalam pelayanan dan tugas perutusan, membawa damai kepada semua orang. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku sekalian,
Salamkan doa-doa saya untuk keluarga kita masing-masing di rumah. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya.